Contoh misalnya PCR, kalau dulu awalnya kan pertama kan 10 juta PCR itu, tapi, di kemudian hari, bahkan hari ini mungkin ada di bawah ratusan ribu kan gitu ya, di bawah 1 juta yang kemudian semua orang memiliki akses gitu ya untuk, men-testing PCR terkait dengan penyebab COVID-19-nya ini gitu ya. Dan ini yang menjadikan, apa ya, screening genetik di kemudian hari ini akan menjadikan, sangat relevan untuk diimplementasikan di klinis teman-teman ya. Nah, ini coba nanti saya akan jelaskan ya teman-teman, kemarin itu kayaknya saya lupa-lupa ingat ya, apakah di kelas ini ya saya jelaskan terkait dengan beberapa database ini ya. Ada CPIC gitu ya, ada DPYG, ada PAMGKB, ada PAMFAR, ada PJRN gitu ya. Atau nanti Mbak Anissa dan Mas Hari nanti saya kasih artikel aja ya untuk dipresentasikan ya. Bukan teman-teman yang cari, saya aja yang cari tentang implementasi farmakogenetik gitu ya. Saya kasih gitu ya, supaya Mas Hari ndak keluyuran kemana mana gitu ya, supaya dia belajar gitu ya, menjadi presentasi gitu ya. Nah, saya coba nanti, juga, boleh saya carikan artikel kalau ada ya yang berkaitan dengan pemanfaatan beberapa database ini. Kalau teman-teman lihat ya, begitu kita bicara tentang PAMJKB gitu ya, begitu kita berbicara tentang farmakogenomik, tidak jauh dari beberapa database ini, ada CIVIC, ada DPYG, PAMJKB, PAMFAR, PJRN. Tapi kalau kita melihat gitu ya di, website, internasional hari ini yang paling terkenal ini adalah CIVIC sama PAMJKB gitu ya. Ini yang paling banyak digunakan gitu ya. Nah, ini beberapa kami eee, kombinasi antara, eee, penemuan informasi genetik, pemanfaatan informasi genetik gitu ya untuk melihat, kerentanan seseorang terhadap COVID-19 gitu. Ini sudah saya, publish gitu ya dalam paper dalam jurnal Chemical Biophysics Research Communication, dan ini juga sama. Ini kalau teman-teman lihat gitu ya, ini adalah unpublished data gitu ya, ini masih saya, hold datanya teman-teman ya kalau, melihat ini adalah bagaimana saya memanfaatkan database berkaitan dengan MRSA gitu ya. Susceptibility, kenapa orang, cenderung terkena resisten gitu ya terhadap, bakteri Staphylococcus aureus misalnya gitu ya. Itu bisa kita lihat gitu ya, bisa kita ilustrasikan dalam, penemuan genetik dan juga terkait dengan beberapa informasi omics-omics yang lain teman-teman ya. Penemuan, obat hari ini banyak, sekali memanfaatkan informasi genetik gitu ya, yang kita sebut nanti dengan, genomic informations utilized for drug repurposing, drug positioning gitu ya. Ini keilmuan yang hari ini saya develop yaitu drug repurposing atau drug repositioning ini ya teman-teman ya, di mana kemudian penemuan ini, eee, hari ini di-develop di hampir semua lini teman-teman ya, baik itu di in vitro maupun in vivo ya. Jadi kalau kata Sir James Black gitu yang mendapat Nobel Prize mengatakan bahwa, "The most preferred basis for the discovery of new drug is to start with an old drug," gitu ya. Jadi kalau mau mau mendevelop atau menemukan obat baru gitu ya, maka Anda harus lihat obat yang lama yang sudah beredar terlebih dahulu gitu. Ini yang kita sebut dengan drug repurposing nanti. Jadi drug repurposing atau drug repositioning itu semacam pemanfaatan obat lama untuk indikasi baru gitu. Itu yang kita sebut dengan drug repurposing ya. Apa rasionalnya? Rasionalnya ya 90% all drug itu can be repurposed gitu ya. Jadi, 90% obat lama itu, sangat berpotensi untuk eee, di-repurpose gitu ya, untuk reuse kembali untuk secondary purpose teman-teman. Selain itu adalah different disease might have similar pathological molecular of action gitu ya, semacam, penyakit yang, berbeda gitu ya, bisa jadi dia memiliki molekuler atau mekanisme pathway yang kemudian berpotensi, sama gitu. Tentunya juga akan kemudian nanti berkaitan dengan biomarker, sharing biomarker di situ teman-teman ya. Sudah sempat juga saya sampaikan ya di big dat di mata kuliah big data teman-teman, bagaimana kemudian, informasi genetik ini dapat kita, manfaatkan gitu ya untuk mempercepat screening sebuah senyawa aktif gitu ya. Kalau Anda lihat di bagian bawah ini ya teman-teman ya, dia menggunakan database PWAS namanya, Genome Wide Association Study gitu ya. Kalau yang di atas ini adalah dia menggunakan beberapa
eksperimental seperti in vitro dan juga animal model gitu ya untuk penemuan obat gitu ya. Ada in vitro, ada in vivo. Tapi kalau yang di bidang penemuan obat menggunakan, eee, informasi genetik itu dia bisa lebih cepat, dia lebih, cepat dalam hal, screening, senyawa aktifnya, sehingga dia tinggal divalidasi di klinis gitu ya. Dan ini harapannya dia higher success rate gitu ya, kecepatan untuk penemuan obatnya lebih cepat dan tentunya juga dapat menekan terkait dengan cost harganya ya teman-teman ya. Ini juga kalau kita lihat gitu ya dari segi timing-nya, penemuan obat menggunakan traditional drug discovery itu membutuhkan waktu 17 sampai 20 tahun teman-teman ya, dengan success rate-nya itu di bawah 10%. Di mana kemudian kalau kita melihat di penemuan obat menggunakan informasi genetik itu dia bisa lebih, cepat dan lebih memperpendek waktunya gitu ya. Kalau kita lihat di traditional drug discovery yang di bagian atas ini butuh waktu sampai 17-20 tahun. Kalau di bidang, drug repurposing menggunakan informasi genetik ini dia bisa lebih mempercepat sampai, belasan tahun gitu, ya. Nah, salah satu yang kemudian sangat, eee erat kaitannya dengan penemuan, obat dengan menggunakan memanfaatkan obat lama itu adalah sildenafil sitrat, kemudian aspirin ya, yang awalnya aspirin ini untuk, anti pain gitu ya, yang kita sebutkan untuk, fever atau antiinflamasi, lalu kemudian di-repurpose untuk anti diabetes dan juga untuk prostate cancer dan bahkan untuk heart failure ya, baik itu untuk maintenance dosing-nya ya, yang kita sebut dengan antiplatelet ya, hari ini banyak sekali gitu ya, dengan berbagai macam branded name ya, yang terdistribusi di, hampir semua rumah sakit hari ini gitu ya. Selain itu adalah COVID-19 yang paling dekat dengan kita, yang kita sebut dulu mungkin seperti Favipiravir, Fluorouracil gitu ya, dan beberapa jenis, remdesivir gitu yang awalnya kan bukan ditujukan untuk Covid gitu, tapi dengan adanya indikasi-indikasi awal yang kemudian bisa di-repurpose untuk COVID-19 ya. Nah, kita bisa melihat di sini ya, bagaimana kemudian, hot issue hari ini drug repurposing itu banyak sekali gitu ya dimanfaatkan untuk penemuan penyakit-penyakit yang baru yang kemudian potensi untuk ditemukan obat, nya itu ya tentunya challenging gitu ya. Kalau Anda mau menemukan obat COVID-19 kan kalau menggunakan traditional, drug discovery approach gitu ya, itu butuh waktu sekitar 20 tahun gitu ya. Berapa banyak pasien yang akan meninggal gitu ya kalau Anda itu, eee, menunggu 20 tahun terlebih dahulu gitu ya untuk menemukan sebuah obat gitu ya untuk COVID-19 gitu. Maka dimanfaatkanlah obat lama untuk indikasi baru yang kita sebut dengan drug repurposing ini teman-teman ya. Ini di tahun 2021 kita bisa melihat paper-paper yang terbit itu lebih banyak, drug repurposing dibandingkan dengan, drug discovery. Ini yang juga, kalau kita lihat gitu ya, sayangnya negara maju itu jauh lebih produktif gitu ya, hal penemuan obat menggunakan konsep, genetik ini dibandingkan dengan negara-negara berkembang gitu ya. Tapi mau nggak mau teman-teman kita harus akui ya dan tentu kita harus berbenah diri sesegera mungkin gitu ya kalau kita mau, mendevelop, berbagai macam platform gitu untuk penemuan obat ini gitu ya. Kalau kita melihat gitu ya bagaimana kemudian challenging penemuan obat hari ini gitu ya, ini adalah tantangan bagi FDA gitu untuk meng-approve obat gitu. Di lain sisi penyakit yang timbul itu terus-menerus, eee, sangat cepat gitu ya. Namun di sisi lain penemuan obat ini sangat lambat gitu ya. Jadi ini menjadi challenging bagi FDA gitu ya untuk menemukan obat baru ini kan ya. Nah ini menjadi tantangan teman-teman nanti ya. Anda tergantung keilmuan teman-teman gitu ya. Kalau keilmuan teman-teman ini mumpuni gitu ya untuk mendevelop, drug repurposing ini, sangat 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 berpotensi untuk Anda kembangkan gitu ya, tergantung keilmuan teman-teman gitu ya. Anda bisa menggunakan pendekatan filtering strategi, ada text mining strategi, similarity profiling, ada network based approach dan lain sebagainya ya. Ini yang akan teman-teman, bahas nanti dalam sebuah paper yang akan saya kasih ya teman-teman ya. Ini juga saya sudah jelaskan ya teman-teman ya, eee hari ini yang paling terkenal itu adalah PCSK9 inhibitor. Kita tahu PCSK9 inhibitor ini adalah anti, kolesterol ya yang awalnya adalah untuk penemuan,
biomarker yang spesifik untuk hiperkolesterolemia, yaitu PCSK9 gitu ya. Lalu kemudian para ilmuwan itu mencoba untuk menginhibisi gitu ya, atau menghambat PCSK9 ini sehingga, setelah dihambat dia kemudian, kita sebut hari ini dengan obatnya alirozumab namanya teman-teman ya. Nah, ini konsep yang kita sebut dengan genetic driver genomic drug discovery. Dan jadi diidentifikasi dulu penyakitnya, lalu setelah itu, diidentifikasi genetik yang spesifik penyebab dari suatu penyakit tersebut, lalu kemudian genetik yang menyebabkan penyakit ini, dapat, ditarget gitu ya untuk, beberapa senyawa obatnya gitu ya. Nah, inilah konsep yang kita sebut dengan drug repurposing hari ini yang kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai macam tujuan ya. Selain itu, teman-teman bisa memanfaatkan omics data gitu ya. Omics data itu termasuk di situ ada genomik, transkriptomik, proteomik, metabomik gitu ya, dan lain sebagainya yang, Anda bisa manfaatkan untuk perkembangan, eee, di dalam dunia penemuan obat ya, teman-teman ya. Ini juga sudah saya jelaskan ya, bioinformatik bagaimana kemudian kombinasi 2 keilmuan, yaitu biologi dengan computer science gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini sangat erat kaitannya dengan pemanfaatan, informasi genetik ini nanti, teman-teman ya. Sudah juga saya jelaskan ya berkaitan dengan ini, di mana di dalamnya itu, hari ini database database yang berkembang itu sangat berpotensi untuk kita kembangkan gitu ya. Salah satu yang mungkin teman-teman bisa kembangkan adalah, biomedical literatur PubMed database ya. Teman-teman tahu ya, kira-kira PubMed database itu? Mbak Novita pernah tahu ya? Pasti ya teman-teman ya, pada saat teman-teman apoteker ataupun S1 bahkan dulu pernah ya belajar tentang PubMed gitu ya. Kita tahu PubMed itu adalah salah satu database yang sangat besar gitu ya dan data yang tersimpan di dalamnya gitu ya, tak terkecuali untuk, sebuah genetik teman-teman ya. Nah ini tantangan sekaligus sebenarnya challenging bagi kita ya. Salah satu yang mungkin yang tidak banyak dimanfaatkan oleh mahasiswa farmasi hari ini adalah drug bank dan therapeutic target database. Padahal, menurut saya ya, apapun jenis penelitian teman-teman itu sangat erat kaitannya kalau teman-teman itu memanfaatkan database drug bank dan therapeutic target database dan clinicaltrial.gov gitu ya. Apa yang ada di dalamnya itulah yang akan kita bahas dalam pertemuan pertemuan selanjutnya teman-teman ya. Nah ini kalau kita melihat bagaimana, eee, saudara-saudara kita di luar negeri itu dia sudah mengkombinasi keilmuan modern dengan keilmuan, tradisional. Satu yang kemudian kalau kita melihat paper-paper yang terbit itu adalah traditional Chinese medicine ya, yang kemudian dia mengkombinasi dengan bioinformatik untuk penemuan the best one of Chinese medicine untuk berbagai macam, penyakit teman-teman ya. Nah, clinical implementasinya ya dan juga punya drug discovery dan drug nya ini adalah salah satu yang sudah saya terbitkan yang memanfaatkan informasi genetik untuk penemuan obat baru ya teman-teman ya. Nah, implementasi bioinformatik hari ini sebenarnya kalau Anda jurusan herbal gitu ya, apa istilahnya apa Mbak Mbak Desi jurusannya herbal ya? Apa istilahnya? Herbal apa kalian itu Pogba, jurusannya? Pak. Apa? Pogba, Pak. Pogba ya? Nah, kalau saya kan klinis ya. Kalau teman-teman kan Pogba misalnya ya. Pogba itu kan makanya, eee, coba deh kalau saran saya ya teman-teman itu keluar dari zona nyamannya gitu ya. Jangan hanya kemudian alergi terkait dengan, eee, perkembangan keilmuan gitu ya. Kan taunya Anda kalau antioksidan, antioksidan aja kan nggak berubah-berubah gitu ya. Coba dikombinasi dengan keilmuan lain sebenarnya teman-teman, itu akan menambah added value dari riset teman-teman gitu ya. Salah satu yang hari ini kalau Anda, misalnya gitu ya, Mbak Novita jurusan Pogba tadi gitu ya, kemudian mengkombinasi dengan big data itu jauh lebih, eee, jauh lebih memiliki added value yang sangat bagus gitu ya, paper ataupun riset teman-teman gitu ya. Kita tahu misalnya, traditional Chinese medicine ya, TCM ini teman-teman ya, dia sangat terstruktur gitu ya, mengkombinasi keilmuan misalnya genomik, proteomik, metabolomic, farmaseutik gitu ya, dan juga evidence based medicine. Kalau saya tanya hari ini gitu ya, apakah ada herbal medicine kita yang kemudian memiliki evidence base yang sangat bagus? Mbak Novita deh, kira-kira nih teman-teman ya, biar saya biar nggak saya terus yang ngomong nih.
Kunyit, Pak. Kunyit kunyit ya? Tapi dari segi evidence base-nya itu sudah banyak ya sebenarnya teman-teman ya, sudah banyak. Lalu kenapa dia tidak berprogres ke arah yang lebih lebih advance gitu ya? Di situ aja kan, kayak jalan di tempat aja gitu ya. Nah padahal kalau kita lihat kombinasi dari berbagai macam keilmuan, dia akan menjadi, bisa ditambah added value-nya, baik itu dari segi efektivitasnya, toksisitasnya gitu ya, yang, di kemudian hari ini kan akan sangat, berpotensi untuk diimplementasikan di klinis gitu ya. Selain itu teman-teman ya, application of bioinformatic itu teman-teman Anda bisa mengkombinasi berbagai macam keilmuan ini ya, omics data ini ya, yang kita bahas hari ini adalah hanya salah satu saja yang kita sebut dengan genomik ya. Epigenomik itu ada lagi, ada transkriptomik, ada proteomik, ada metabolomic ya, yang kalau kemudian dikombinasi keilmuan semua ini, kita dapat melihat, signature atau semacam tanda-tanda gitu ya. Dalam, kenapa suatu penyakit itu misalnya dia memiliki, biomarker atau penanda yang spesifik gitu ya, misalnya gitu ya. Dengan hadirnya kombinasi keilmuan ini teman-teman, para klinisi itu dapat disuguhkan informasi yang lebih spesifik gitu ya. Selain itu network ada new potensi target yang kemudian kalau diimplementasikan di klinis tentunya, dapat lebih precise gitu ya untuk terapinya. Kapan kita memberikan terapi yang dengan dosis yang lebih rendah, kapan kita berikan terapi dengan dosis yang lebih tinggi kepada pasien kita, gitu ya. Ini salah satu yang bioinformatik untuk COVID-19 teman-teman ya. Anda bisa lihat gitu ya. Ini, apa namanya, ini beberapa, riset kita teman-teman ya, studi yang berkaitan ya. Salah satunya ada hepatitis B yang sudah kita kembangkan gitu ya. Selain itu adalah, ini adalah database yang tersedia ya. Selain itu ada, untuk ular gitu ya. Suka gitu ya dengan riset cancer karena, database-nya itu banyak sebenarnya teman-teman ya. Selain itu untuk beberapa obat ya teman-teman ya, ininya. Nah ini yang akan saya bahas nanti sebenarnya teman-teman ya, semoga waktunya cukup ya. Ada beberapa database di sini ada GeoWorks, Genome Resources Study, ada SynNexus, ada Ensembl, ada HapoRec, ada CP Guideline, ada PAMJKB, ada Drug Bank, ada GTech Portal, ada PAMJKB ya. Yang teman-teman ini kalau, dikombinasi gitu ya, berbagai macam platform ini, berbagai macam database komix ini akan sangat bermanfaat untuk teman-teman ya. Nah ini jadi posing ini memang, sebaiknya tetap divalidasi di klinis teman-teman ya. Tapi harapan saya sebenarnya teman-teman ya Anda bisa menggunakan istilah ini gitu ya dalam riset teman-teman dan juga dalam kombinasi keilmuan teman-teman sehingga bisa lebih, eee, memiliki added value yang, bagus dalam riset teman-teman ya. Jadi, bioinformatik, genomik gitu ya, dan drug repurposing itu menjadi sebuah, segitiga yang sangat erat kaitannya yang kemudian kalau teman-teman itu develop itu hari ini akan sangat menjadi hot issue teman-teman ya, dan ini menjadi tantangan kita semua teman ya. Ini, sudah, besok saya akan sampaikan lagi dia teman-teman ya. Di, Universitas Kandigat ya berkaitan dengan progres di bidang farmakogenom gitu ya. Dia minta kita untuk diskusi gitu ya berkaitan dengan apa gitu ya yang farmakogenomik yang sudah implementasikan di Indonesia gitu ya. Kita akan koordinasi dengan farmakogenomik yang ada di India gitu ya. Itu juga pernah saya di Turki ini berkaitan dengan, informasi ini ya. Gitu ya teman-teman ya. Saya kira, refreshing hari ini insyaallah, minggu depan saya akan, sampaikan berkaitan dengan, eee, database database bioinformatik gitu ya, yang beberapa yang kemudian nanti teman-teman bisa barangkali implementasikan di, mata kuliah atau bahkan di, tesis teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan kira-kira teman-teman ya? Semoga kalian nggak bosan ya. Sebenarnya kalau online itu gimana ya, saya tidak bisa berinteraksi gitu loh teman-teman. Kalau offline kan saya bisa pantau, khususnya besok yang di database ini sebenarnya ya teman-teman ya,
pada saat saya menjelaskan terkait dengan database ini, sebenarnya, akan sangat ini gitu ya, akan sangat bermakna kalau teman-teman itu, hadir secara offline gitu ya. Tapi ya nggak masalah ya, karena teman-teman, eee, minggu depan offline, tapi saya nggak mau Mbak Sofi kalau yang hadir hanya 5 gitu ya, karena kasihan teman-teman yang online kan, ya nggak? Yang offline-nya tertangani, sedangkan yang online